Halo semuanya, perkenalkan nama aku Izatun Nisa Alfi Amalia, aku dari Prodi Entrepreneurship Business Creation Universitas Binus Malang. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang rise and fall suatu bisnis. Pada video ini, saya akan menjelaskan rise and fall suatu bisnis, salah satunya dari brand Champions, di mana pada tahun 1919 Feinbold bersaudara mendirikan perusahaan yang dikenal dengan nama Champions. Pada sejak awal, produk ini sudah fokus pada sport apparel, sweatshirt, sweatpants dengan harga yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Jelas pada saat itu anak sekolah dan kuliah suka dengan brand ini. Champions merupakan salah satu brand jadul yang ngetren lagi pada masa kini. Kunci dari Champions ini adalah kolaborasi dengan brand-brand lain sehingga Champions dikenal dengan banyak orang. Contoh brand-brand yang diajak berkolaborasi antara lain yaitu legenda streetwear Supreme, Vitamins, hingga brand Jepang Bathing Ape Monkey. Alhasil nama Champions bisa dikenal banyak remaja dan bisa dibilang harganya yang lebih terjangkau dibanding dengan brand lain. Lalu bikin para remaja semakin tergoda. Dalam bisnis ini terjadi rise and fall, yaitu sejak awal produk ini berfokus pada pakaian olahraga, celana olahraga, dan celana jogging yang terjangkau dan berkualitas tinggi untuk hampir semua orang, mulai dari anak sekolah, pemain skateboard, hingga anak-anak. Champion fans hip hop pun bikin meleleh. Teknik penjahitnya juga berbeda dengan produk sejenis dengan logo Champions C yang unik. Champions merupakan brand jadul yang kembali terkenal dengan kolaborasinya yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Selain itu, brand Champions selalu melakukan inovasi-inovasi yang dihadirkan di tengah-tengah konsumen yang berdampak besar bagi anak muda. Champions yang dulunya fokus khusus menciptakan pakaian olahraga untuk pria, namun sekarang ini Champions koleksi sepatu yang disebut sneakers, mereka mampu merambah wanita yang lebih menyukai gaya casual yang sporty untuk menarik perhatian ikon mode milenial. Sekarang ini Champions koleksi sepatu yang disebut sneakers, mereka mampu merambah wanita yang lebih menyukai gaya casual yang sporty untuk menarik perhatian ikon mode milenial. Sayangnya, pemerintah ini tidak berlangsung lama. Melalui serangkaian keputusan bisnis yang mengerikan, Champions dengan cepat jatuh ke tanah. Pemiliknya pada saat itu pada dasarnya merupakan mereka karena mereka mengalihkan perhatian ke produk makanan. Hal ini yang menyebabkan fall. Champions sendiri terpaksa menjual produk di Walmart untuk mendapatkan keuntungan yang sangat kecil. Dalam brand Champions ada beberapa kekuatan yang membuat brand ini semakin dikenal, yaitu perusahaan yang kuat secara finansial dan rantai nilai yang kuat dengan keuntungan penggerakan utama di pasar semakin ramai. Produk baru dengan cepat meningkatkan pangsa pasar ini membantu perusahaan untuk dengan cepat menskalakan kesuksesan produk baru. Meskipun Champion menghadapi tekanan ke bawah pada profitabilitas dibandingkan dengan pesaing, ia mampu memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, memberikan pilihan bauran produk yang lengkap kepada pelanggannya. Hal ini membantu perusahaan dalam melayani berbagai segmen pelanggan. Sebagai besar pemain di material dasar, berusaha keras untuk berinovasi. Champion memiliki rekor sukses dalam inovasi yang didorong oleh konsumennya. Pada pengenalan merek brand Champion, mereka memiliki merek yang kuat dan pengakuan merek yang kuat untuk membebankan biaya premium dibandingkan dengan pesaing dalam produknya. Champion memiliki brand yang inovatif seperti hoodie, t-shirt reversible, dan pakaian berbahan serat katun yang menyerap keringat dengan harga paling kompetitif dan kualitas yang tinggi. Selain itu, ada juga beberapa kelemahan dari brand ini, yaitu investasi rendah ke dalam layanan berorientasi pelanggan Champions. Hal ini dapat menyebabkan pesaing mendapatkan keuntungan dalam waktu yang dekat.
Champion perlu meningkatkan dalam penelitian dan pengembangan, terutama dalam aplikasi berorientasi layanan pelanggan. Selanjutnya, margin quarter dan margin operasi yang dapat ditingkatkan dan ke depan dapat memberikan tekanan pada laporan keuangan. Dari kelima pola bisnis yang ada, pada brand Champion ini menggunakan pola bisnis model pattern bernama multi-site, di mana salah satunya Kylie Jenner mengenakan produk tersebut tanpa kolaborasi, Rihanna yang mengenakan Champion dalam bidikan paparazzi, hingga Chance the Rapper yang tampil menggunakan hoodie Champion di atas panggung. Pada akhirnya menimbulkan para remaja mengikuti langkah tersebut karena dikenakan oleh trendsetter. Hal ini memanfaatkan untuk menarik customer sebagai kunci keberhasilan brand Champion tersebut. Adapun beberapa bisnis model environment yang paling mempengaruhi bisnis ini. Yang pertama yaitu market force. Ada beberapa bagian. Yang pertama market segment. Champion mengembangkan peningkatan penjualan sebesar 22% tahun lalu yang didorong oleh basis konsumen milenial yang kuat. Champion adalah untuk semua orang. Target utama brand ini yaitu kaum muda. Maka dari itu mereka selalu berhubungan dengan perguruan tinggi dan universitas dan mendapatkan kemitraan dengan mereka untuk memperkenalkan merek mereka dan produk terbaru untuk anak muda. Champions mensponsori olahraga dan acara populer untuk mengembangkan kesadaran merek mereka untuk menjadi sorotan. Yang kedua yaitu needs and demands. Pada tahap ini, mereka mampu mengikuti peminatan pasar yang ada dan memperluas brand exposure pasar saat ini, yaitu kaum urban modern dan mempunyai gaya hidup stylish dan fashionable. Selain itu, jajaran koleksi terbaru tiap musim selalu dihadirkan. Champions terus memproduksi dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu market dan mempunyai gaya hidup stylish dan fashionable. Selain itu, jajaran koleksi terbaru tiap musim selalu dihadirkan. Champions terus memproduksi dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu market issue, di mana Champions selalu memperkenalkan dan memberikan variasi yang berbeda serta memberikan promosi kepada klien agar mereka tetap setia dengan merek, dan Champion memiliki strategi untuk mempengaruhi orang yang membelinya. Yang selanjutnya yaitu key trends, di mana Champion memutuskan untuk menghidupkan kembali pakaian tahun 80 dan 90-an. Champion berpikir bahwa masyarakat masa depan perlu diubah dan mulai menyesuaikan pakaian olahraga dengan penggunaan sehari-hari. Untuk alasan apapun, merek-merek seperti Fila, Tommy Hilfiger, dan Guess telah bergabung dalam kejuaraan di momen kejayaan, karena mereka sekali lagi menjadi hal besar berikutnya. Oleh karena itu, mereka fokus untuk menciptakan lebih banyak produk dan desain yang sesuai dengan tren ini, dan terus bekerja dengan merek desainer untuk sensasi yang maksimal. Pelajaran bisnis yang akan saya terapkan ke depannya dalam bisnis saya sendiri berdasarkan studi kasus di atas, yaitu bagaimana menentukan langkah-langkah yang tepat agar terjadi kesuksesan yang diinginkan. Selanjutnya, memiliki strategi yang detail serta dieksekusi secara maksimal dan dipastikan dapat tepat sasaran. Langkah penting selanjutnya yaitu kemampuan dalam menjalankan dan mempertahankan ekosistem bisnis. Kemampuan berkesinambungan bisnis lebih sustainability. Dunia terus berubah. Hal ini yang sama berlaku untuk bisnis. Adaptasi mutlak diperlukan untuk menjaga relevansi mempertahankan ekosistem bisnis. Kemampuan berkesinambungan bisnis lebih sustainability. Dunia terus berubah. Hal ini yang sama berlaku untuk bisnis. Adaptasi mutlak diperlukan untuk menjaga relevansi bisnis, apalagi dalam gejolak teknis saat ini. Bahkan teknologi telah menjadi salah satu pendorong perubahan terbesar hingga saat ini.
Perkembangan teknologi pun juga menciptakan era baru inovasi di seluruh model bisnis dan industri. Situasi ini menciptakan banyak perusahaan baru atau startup dengan berbagai inovasi yang menghancurkan industri. Tidak bisa dipungkiri bahwa startup ini akan menjadi pesaing baru bagi perusahaan yang sudah ada. Namun, untuk itu inovasi sangat penting bagi semua perusahaan, baik perusahaan besar maupun pionir. Tujuannya adalah untuk tetap kompetitif dan relevan dalam lingkungan yang selalu berubah. Di sisi lain, semua tahapan produk melakukan inovasi agar terus berkembang. Selain itu, adanya penggunaan teknologi. Teknologi merupakan cara atau metode untuk mengelola sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas.